Selamat pagi siswa kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita masuk pada subtema 3, bersyukur atas keberagaman, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia. Hari ini khususnya kita akan belajar menjelaskan makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dan meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Kita mulai dengan materi makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Anak-anak, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, termasuk makanan tradisional atau makanan khas. Perhatikan gambar di atas. Dari manakah makanan-makanan tersebut berasal? Apakah makanan khas daerahmu? Nah, berikut adalah beberapa makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, nasi timbal dari Jawa Barat. Nasi ini dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbal terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan juga lalapan. Kemudian selanjutnya ada nasi jinggo yang berasal dari Bali. Nasi jinggo ini adalah nasi pulen yang dibungkus dengan daun pisang dengan porsi kecil. Nasi jinggo juga dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Kemudian yang ketiga ada papeda yang berasal dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubarah kuah kuning. Kemudian yang terakhir adalah bubur Manado yang berasal dari Sulawesi Utara. Bubur Manado adalah bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan subiran ikan cakalang goreng, bisa juga disajikan dengan dabu-dabu roa. Nah, anak-anak, saatnya mengerjakan tugas. Buatlah teks tentang salah satu makanan khas yang berasal dari daerah lain atau bukan dari Sulawesi Utara. Tuliskan nama dan asal daerah, kemudian jelaskan ciri khas dan cara membuat makanan tersebut. Dan kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu meringkas teks untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Makanan tradisional Indonesia tidak hanya berupa makanan utama, tetapi juga berupa kue-kue. Salah satu kue tradisional yang terkenal di seluruh Nusantara adalah kue mochi dari Sukabumi, Jawa Barat. Anak-anak silakan, anak-anak akan membaca teks yang berjudul Kue Mochi Khas Sukabumi. Silakan baca dari awal hingga akhir dengan teliti, karena anak-anak akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu akan membuat ringkasan teks dari kue mochi khas Sukabumi ini. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan teks? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, baca teks dengan saksama, kemudian gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kira-kira kejadian apa yang diceritakan dalam teks. Lalu catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Setelah itu buatlah peta pikiran gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Ini maksudnya untuk mempermudah anak-anak untuk meringkas teks. Buatlah ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung menggunakan bahasa sendiri. Kemudian
urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Lalu gunakan kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, demikianlah langkah-langkah membuat ringkasan teks. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh. Ini ada teks yang berjudul Dodol Betawi Maksalmah. Ibu akan berikan contoh khususnya untuk paragraf 1. Setelah Ibu baca dengan teliti gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu gagasan pokoknya Kota Jakarta akan berulang tahun, sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama, Maksalma menerima banyak pesanan seperti tahun lalu. Lalu Maksalma adalah pembuat dodol tradisional Betawi. Banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerok, telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, ringkasan teks yang terdapat pada paragraf 1 ini yang Ibu buat adalah demikian. Kota Jakarta akan berulang tahun. Maksalma menerima banyak pesanan seperti tahun lalu. Ia adalah pembuat dodol tradisional Betawi. Dodol Betawi menjadi salah satu primadona makanan menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, perhatikan yang Ibu lakukan yaitu untuk Maksalma tidak perlu lagi ditulis setiap kalimat dengan kata Maksalma, tapi bisa diganti dengan ia. Lalu pada beberapa kalimat Ibu membuat kalimat ini menjadi kalimat yang baru, yang lebih ringkas, dan tidak perlu ada pengulangan kalimat. Dan juga jangan lupa urutan peristiwa pada paragraf ini harus sesuai dengan teks asli. Jangan lupa juga gagasan pokok harus ada, kemudian ada juga gagasan pendukung. Nah, demikianlah materi untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Saatnya anak-anak mencatat tugas. Bacalah teks Kue Mochi khas Sukabumi dengan teliti, kemudian buat ringkasan teks yang terdiri atas 3 paragraf dengan memperhatikan langkah-langkah dan juga contoh yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, anak-anak, demikianlah untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan anak-anak jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, dan sekian.